ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Ini aku pakai ikannya ikan nila. Ini masih seger banget Fluffy. Tapi bisa juga pakai ikan jenis lain. Misalnya mau pakai ikan lele, ataupun ikan kembung, ataupun ikan mas, ataupun ikan patin. Itu boleh banget. Seleranya Fluffy di rumah aja mau pakai ikan apa. Jangan lupa dimarinasi dengan sedikit garam dan juga ada kaldu bubuk. Intinya kalau masak ikan tuh yang penting ikan itu masih seger, itu nanti pasti enak mau dimasak apa aja Fluffies. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Nah, untuk goreng supaya nanti nggak terlalu meletup-meletup, di sini taburin sedikit tepung terigu ataupun tepung beras juga boleh, ataupun tepung kanji juga boleh. Kita akan goreng. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, ini mau kita balik, jadi nggak perlu bolak-balik Fluffy. Aku biasanya cukup 2 kali balik aja. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng, nah udah gini aja. Ini mau kita angkat, jadi nanti biar nggak hancur. Kalau misalnya dibolak-balik sering itu takutnya hancur Fluffy. Ini sudah mateng, ini kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Ini bagian kepala-kepala tadi kan digoreng sama ekornya. Ini mau kita goreng. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, nggak usah terlalu dibolak-balik, cukup 2 kali balik aja. Kemudian sekarang kita angkat, kita sisihkan. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, kemudian ada merica, kemudian ada bawang, brambang, kunir, dan juga jahe. Di sini kita tambahkan lagi sedikit air ya, supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Ini tomatnya tuh kecil-kecil, lucu-lucu, dan juga masih seger banget Fluffy. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lombok rawit. Ini lombok rawitnya juga kita iris-iris. Kalau misalnya Fluffy nanti nggak mau terlalu pedas, bisa pakai lombok yang besar ya. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu, biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru masukkan lombok rawitnya, tambahkan lagi garam, kemudian gula, penyedap rasa, masak lagi sampai nanti benar-benar matang dan juga tanek sampai nggak bau langu sama sekali. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi tadi sedikit air. Kalau sudah agak mengental, di sini kita akan masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian kita akan cemplungin ikannya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy, kalau tadi ikannya udah mateng, terus bumbunya juga sudah mateng. Pokoknya intinya kalau masak ikan kayak gini, bumbunya harus bener-bener tanek banget supaya nanti nggak langu. Nah, seperti ini aja Fluffy. Sekarang sudah kita siapkan di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal mangga yang enak banget. Kebetulan mangga itu lagi murah banget Fluffy. Di tempat Fluffy Kasih itu sekilo cuma 10.000. Jadi sekarang kita bikin menu yang enak dari mangga. Ini mangganya masih yang rodo mengkel ya. Ini mau kita kupas-kupas dulu. Aku tuh suka banget sama yang sambal mangga. Bisa ada 2 versi, ada yang sambal mentah dan juga ada yang mateng. Hari ini versinya aku pakai yang versi matang. Waktu itu aku udah pernah bikin yang versi mentahnya, jadi aku bikin versi yang matangnya untuk sekarang. Nah, ini mangganya mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita potong-potong lagi kayak korek api gitu. Kalau misalnya Fluffy nggak mau ribet pakai cara kayak gini, Fluffy juga bisa pakai parutan keju, itu juga nggak apa-apa. Rasanya sama-sama enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan sambal lainnya. Untuk bahan-bahan sambal lainnya di sini tadi sudah aku siapkan, ada tomat, kemudian ini tomatnya sudah tadi aku potong-potong, dan juga ada brambang, lombok, dan juga ada bawang putih. Ini lomboknya aku pakai rawit semua. Nanti pedes, kalau misalnya Fluffy nggak mau terlalu pedes, nanti pakai yang merah keriting ya, atau campur yang merah keriting. Kemudian kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, baru ini mau kita angkat dan juga kita akan haluskan pakai ulekan tadi. Jangan lupa di sini kita tambahkan garam dan juga ada sedikit micin atau penyedap rasa. Kemudian ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus.
Kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita akan campurkan mangga yang tadi sudah kita potong-potong, ataupun misalnya Flavis mau parut pakai parutan keju juga nggak apa-apa. Oh ya, tadi ini lali Flavis, gulanya ketinggalan. Flavis bisa pakai gula merah ataupun gula putih ya. Kemudian ini kita lanjut ngulek-ngulek lagi. Ini sudah halus. Sekarang mau kita tambahkan mangga yang tadi sudah kita iris. Nah, sekarang kita sambil rodok dibejek-bejek sedikit, kemudian sambil diaduk-aduk biar nanti tercampur rata. Wah, ini rasanya tuh enak banget Flavis. Jadi ada pedas, gurih, terus asam-asam seger gitu. Nah, ini cocok banget kita maamnya pakai. Kajarnya tuh paling enak tuh pakai bebek goreng Flavis. Cuman hari ini nggak ada bebek goreng, jadi kita pakai yang seadanya aja di rumah. Nah, hari ini aku tadi udah goreng tempe, terus habis itu goreng telur, dan juga goreng perkedel. Wah, enak banget, apalagi nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng gandul atau oseng pepaya muda. Ini nek nang tempatnya Flavikasi nek mau mantu ki mesti anak lodeh model ngene iki Flavis. Rasanya itu enak banget. Ini tadi pepaya mudanya sudah dipotong-potong kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai godong melinjo atau daun sok. Ini mau kita potek-potekin, kita ambil daunnya aja. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan, nanti ini dipotong boleh, nggak dipotong juga nggak apa-apa Flavis. Kemudian sekarang kita tambahkan juga jodohnya ada kecambah dele. Wah, ini nanti enak banget kalau misalnya nggak ada kecambah dele, boleh pakai tempe ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa pakai cabai yang merah keriting ataupun yang merah besar. Kemudian ini ada bawang dan juga ada berambangnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek lagi, nggak perlu blender-blender lagi Flavis. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan dulu wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gosong-gosong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi baru masukkan lomboknya, kita gongsong lagi. Kalau misalnya sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi udang rebon atau udang kering. Wah, ini nanti rasa masakan itu jadi gurih banget dan juga aromanya wangi banget. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin dulu gandulnya atau pepaya mudanya. Yang lain-lain nanti dulu, ini kita masak dulu sampai nanti setengah mateng. Aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah setengah matang, baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Tadi kan ada godong melinjo dan juga ada kecambah deleknya. Ini kita masukkan kalau misalnya pepaya mudanya atau gandulnya itu sudah setengah matang. Biar nanti kalau misalnya kecambah itu kan sebentar matang, dan juga godong melinjonya juga sebentar matang, jadi biar nanti enggak terlalu kematangan Flavis. Nah, ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Oh ya Flavis, ini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir ataupun gula jawa juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya udah cantik, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening katu. Wah, senang banget kalau masak ini karena keluarga tuh senang, mulai dari yang kecil sampai yang mbah-mbah tuh senang banget dengan resep yang satu ini. Ini daun katungnya itu masih seger-seger, masih muda-muda, kayak baru petik gitu aku beli di pasarnya. Kemudian ini kita hanya ambil daunnya aja, yang bagian batang-batangnya ini mau kita buang. Kalau sudah kita sisihkan, nanti cuci yang bersih ya. Nah, di sini kita akan siapkan juga ada jagung manis. Ini jagung manis tadi potongnya gede-gede aja. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita akan pakai berambang, kemudian
Tambahkan juga ada bawang putih. Nah, kalau di tempat Flavikasi biasanya bahan tambahannya itu nanti pakainya kencur Flavis, tapi ada juga beberapa orang di daerah lain yang mungkin pakainya temu kunci. Itu sama-sama enak, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Tapi kalau Flavikasi lebih seneng pakai kencur. Tambahkan juga ada daun salam ya. Sekarang siapkan air mendidih, kemudian kita rebus terlebih dahulu jagungnya. Tambahkan juga bumbu-bumbunya, tambahkan garam, gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan lainnya. Tadi kan ada daun katuknya. Nah, daun katuk itu kan sebentar banget mateng, jadi pastikan jagungnya sudah mateng dulu. Kemudian, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, aduk-aduk. Nanti biarkan sampai mendidih, tunggu beberapa saat. Setelah itu, nanti siap kita angkat. Wah, ini udah cocok banget. Dikala hujan ya enak, dikala musim panas siang-siang hari ya enak banget. Apalagi kalau ada sambalnya sambal terasi. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam penyet lombok hijau yang enak banget. Ini ayamnya aku pakai paha yang pendung-pendungan, gede-gede banget ayamnya. Flavis bisa pakai bagian apa aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah, mau paha atas, paha bawah, sayap ataupun dada. Wis, pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita siapkan brambang, bawang, kunir, kemiri. Tambahkan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat, kemudian kita siapkan wajan, kita masukkan ayamnya. Kalau sudah, kita akan tambahkan bumbunya. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada air. Airnya nggak usah sampai yang banyak-banyak banget Flavis, karena ayam gendut itu kan sebentar banget mateng. Tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Nah, ini kita masak. Pertama-tama cara masaknya pakainya api besar dulu. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, ini mau kita buka, kita wolak-walik. Setelah ini kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Apalagi nih ayamnya gendut-gendut banget Flavis. Jangan lupa beberapa kali juga diaduk-aduk lagi. Kita masak sampai nanti kuahnya itu udah rodok susut Flavis. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kita angkat, kita dinginkan. Kalau sudah dingin, siap ini mau kita goreng. Kita ambil wajan, tambahkan minyak, kita cemplungin ayamnya, kita goreng sampai nanti ayamnya mateng. Jadi cara gorengnya biasanya gini Flavis. Bagian bawahnya sudah mulai kering, kemudian ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah kering lagi bagian bawahnya, ini siap kita angkat. Ini warnanya cantik banget, udah nyenengin banget rasanya kalau ngelihat ayam kayak gini Flavis. Kemudian ini nanti mau kita goreng lagi ayam tadi, karena nggak muat karena ayamnya gendut-gendut banget, jadi kita goreng menjadi 2 kali. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mulai kering, ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah matang sempurna, cantik banget warnanya kayak gini, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk sambal lombok hijaunya Flavis. Ini ada lomboknya campuran, ada yang rawit hijau dan juga ada yang gede hijau. Tambahkan juga ada brambang dan juga bawang. Nah, sekarang kita akan goreng bahan sambalnya. Gorengnya itu nggak usah lama-lama banget Flavis, begini aja udah cukup, dan nanti warnanya tuh masih tetap cantik hijau royo-royo gitu. Kemudian sekarang siap kita haluskan, tambahkan lagi. Di sini kita mau pakai garam dan juga kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Kemudian ini kita ulek-ulek. Nanti nggak usah sampai yang halus banget gitu Flavis. Nah, kira-kira kayak gini aja. Kemudian kita akan tambahkan ayamnya, kita penyet-penyet kayak gini. Nah, ini udah cocok banget kita makamnya pakai nasi anget. Kalau ada tempe goreng sereng, lalapan, udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bergedel kentang yang enak banget. Jangan lupa ya, kalau kita bikin bergedel, usahakan kentangnya itu cari kentang yang kuning supaya nanti teksturnya itu buket Flavis. Nah ini kentangnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng terlebih dahulu. Cara-caranya itu gampang banget. Siapkan minyak, kemudian kita goreng. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak digoreng sekaligus, kita bagi jadi dua biar nanti nggak kebanyakan. Ini juga sudah matang. Sekarang mau kita angkat juga. Kemudian kalau sudah, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada merica, kemudian ada juga bawang putih. Ini kita haluskan pakai ulekan aja ya, cuma cukup sedikit jadi pakai ulekan aja. Kemudian kalau sudah halus kita sisihkan. Nah ini kentangnya mau kita haluskan juga. Ini halusnya aku cukup pakai ulekan yang tadi. Ini kita tekan-tekan sebentar karena tadi sudah digoreng jadi cepet banget empuknya. Kalau sudah halus, masukkan bumbu halusnya, tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian ini mau kita aduk-aduk. Ini biarkan bahannya dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi telur. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Bagi Flavis yang suka nanya, kalau misalnya aku masak tuh nggak pakai sarung tangan itu agak ribet Flavis. Jadi enakan pakai tangan kayak gini aja. Nggak apa-apa Flavis, ini tanganku udah bersih kok. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam adonan kentang tadi. Ini kita aduk-aduk sampai nanti tercampur rata ya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, adonannya juga sudah agak buket gitu. Kemudian ini siap kita cetak. Cetaknya itu aku bulat-bulat aja. Bulat-bulat kepeng. Untuk ukurannya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil bulat-bulat itu kayak telur puyuh untuk nasi tumpeng itu boleh banget. Ataupun mau ukuran sedang kayak aku hari ini, cuma dibulatin habis itu dikepengin juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nanti mau bikin lebih gendut lagi juga nggak apa-apa Flavis, itu juga boleh banget. Sasak Flavis di rumah aja mau bentuknya kayak gimana. Kemudian untuk balurannya di sini kita akan siapkan telur, kemudian telurnya ini mau kita kocok. Kalau sudah, kita akan masukkan satu-satu kayak gini. Kemudian ini langsung mau kita goreng. Jadi tadi sudah aku siapkan wajannya bekas goreng kentangnya, terus dipanasin lagi. Kemudian kita goreng bergedelnya satu-satu kayak gini. Jangan lupa dibalik, apinya jangan terlalu besar biar nggak cepet gosong ya. Kemudian kalau sudah cantik kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi rames ataupun lauk soto, itu enak banget. Ataupun nasi uduk juga enak banget. Ataupun kalau misalnya Flavis mau bikin tumpeng, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Ya, kalau kita bikin sayur lodeh suka agak ribet ya, bumbunya juga harus diulek-ulek. Nah hari ini bikin sayur lodehnya tuh versi yang simple banget. Terus juga bumbunya cukup kita iris-iris aja, jadi nggak perlu ngulek ataupun blender-blender. Untuk bahan-bahannya di sini aku juga mau pakai yang simple-simple aja Flavis. Pertama-tama di sini mau aku siapkan sawi. Ini sawinya pakai sawi hijau atau kalau di tempat Flavi Kasih itu namanya slobor. Nah ini mau kita buka-bukain dulu. Kemudian nanti dicuci sampai bersih. Kadang-kadang suka ada kecil-kecil di sela-selanya. Jadi harus kita cuci sampai bersih. Kemudian bagian ujungnya dibuang. Kalau sudah kita potong-potong. Boleh potongnya kayak gini ataupun mau miring-miring ya boleh. Sasak Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita pakai cambah kedelai. Wah, ini udah enak banget ya. Kemudian ini kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai tahu putih. Kalau misalnya Flavis mau pakai tahu kuning ataupun tahu coklat, boleh banget. Kemudian ini kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple dan praktis aja Flavis. Kita pakai lombok. Ini lomboknya pakai yang keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, boleh tambahkan sedikit
cabai rawit. Kemudian kalau cabenya sudah kita potong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini berambangnya juga kita potong tipis-tipis, kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Jadi bumbu utamanya itu cuma lombok, bawang, berambang aja, Flavis. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang berambangnya, kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, nggak usah lama-lama. Kalau sudah wangi, nah di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu tahinya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan siram dengan santan. Nah ini kita akan masak sampai nanti santannya mateng, Flavis. Baru nanti kita akan tambahkan sayur-sayurannya. Nah sayur-sayurannya kan sebentar banget mateng, jadi belakangan aja. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, santannya udah enak, baru kita akan masukkan sawinya dan juga cambah deliknya. Nah kalau bahan-bahan tadi sudah masuk, masaknya tuh udah nggak usah lama-lama, Flavis. Biar nanti pada saat disajikan, sayurannya masih cantik banget, masih krius-krius, dan masih seger banget. Nah seperti ini aja, Flavis. Ini sudah mateng, rasanya tuh enak banget. Walaupun pakai santan, itu nanti rasanya tuh nggak enek, Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan kembung yang enak banget. Ini tadi karena kembungnya gede-gede, Flavis, jadi aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini kita pakai kemanginya yang banyak, Flavis, tomatnya juga. Terus habis itu ada godong jeruk dan juga ada godong salam. Ini nggak boleh pelit-pelit, harus banyak pokoknya. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita akan pakai lombok keriting merah, bisa juga pakai lombok yang gede merah ya. Kemudian ini mau kita haluskan, potek-potek lebih gampang untuk menghaluskannya. Tambahkan juga kunir, kemiri, kemudian bawang, berambang, tambahkan lagi sedikit air ya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi ikannya. Tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk-aduk rata. Ini tunggu sampai 10 menit, nanti baru kita bungkus menggunakan daun pisang supaya bumbunya benar-benar ngeresep ya. Nah sekarang kita siapkan daun pisang. Kemudian ini kita alasi pakai godong salam, juga godong jeruk, kemangi, dan juga tomat. Kalau sudah, tambahkan sedikit bumbunya, masukkan ikannya. Kemudian kita tutup lagi tomat dan juga ada daun kemangi, daun salam dan juga godong jeruk. Sekarang kita bungkus. Cara bungkusnya kayak gini, Flavis, kita gulung, kemudian bagian kanan kirinya kita lipat, kemudian kita tusuk pakai tusukan gigi. Pokoknya kalau misalnya bikin pepes, Flavis, bumbunya, bahannya itu harus bener-bener pepek banget supaya nanti gurih, buket dan juga enak banget. Kalau sudah dibungkusin semuanya, ini mau langsung kita kukus. Nih kukusannya tadi sudah panas, airnya sudah mendidih. Kemudian ini mau aku kukus selama 1,5 jam, Flavis. Sebenarnya ikan tuh sebentar banget mateng, kayak 45 menit aja sebenarnya udah mateng. Cuman aku pengennya bener-bener tanek banget, jadi aku masak pakai waktu yang lama. Terus apinya dikecilin gitu, Flavis. Nah ini dia sudah mateng, bumbunya juga sudah tanek banget. Ini mau langsung di maem gini aja enak. Kalau mau lebih enak lagi, ini kita panggang sebentar, Flavis. Jangan lupa panggangannya tambahkan sedikit minyak supaya pada saat dipanggang itu lebih ngebakar, lebih banyak kukusnya gitu, Flavis. Jadi nanti aromanya itu lebih wangi banget. Di dalamnya aroma rempah-rempahnya udah banyak banget. Terus juga tambahan daun pisangnya juga kebakar wangi banget. Wah pokoknya enak banget deh. Sekarang mau langsung kita angkat. Ini aku panggangnya cukup 3 aja, yang lainnya nanti aku panggang lagi ketika mau maem, jadi biar anget-anget. Nah ini dia. Tapi aku mau unjukin hasil dari pepes ikan kembung kita hari ini. Wah ini aromanya wangi banget. Terus juga
bumbunya itu loh buket banget nih. Nanti kita maam sak ikannya, sak bumbunya, semua kita maam pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang goreng sreng sambal mangga yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan udangnya, kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita akan pakai ketumbar, kemiri, bawang, kunir, dan juga jahe. Ini memang kita bikin bumbunya itu agak banyak karena nanti bumbunya digoreng tuh enak banget untuk lauk Flavis. Dan jangan lupa tambahkan garam. Kemudian sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Marinasinya nggak usah lama-lama Flavis, udang itu sebentar banget itu udah nyerap dengan bumbu kok. Paling 10 menit aja udah cukup. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, emang sengaja nggak dibang kulitnya ya, biar nanti ada rasa manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan goreng udangnya kalau misalnya sudah selesai dimarinasi. Nah, ini kita akan goreng sampai nanti udangnya mateng. Ini tadi kita kan ngulek bumbunya itu banyak Flavis, itu memang sengaja nanti bumbunya itu kalau sudah digoreng itu kriuk-kriuk itu enak dimakan pakai nasi anget. Nah, ini hasilnya Flavis setelah udangnya kita goreng. Ini mau kita angkat, jangan lupa bumbu-bumbu remahannya juga mau kita angkat. Nah, ini mau kita sisihkan dulu, kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Sisa bumbu-bumbunya kita akan goreng ya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa dibolak-balik, dan jangan lupa juga bumbu remahan-remahannya ini kita angkat karena nanti kita akan maem udang sak bumbunya, maem pakai nasi enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bikin sambal nanasnya. Ini kita akan goreng lombok dan juga ada bawang putih. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian ini mau kita haluskan. Di sini kita akan siapkan ulekannya dulu. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan lagi garam, sama juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, itu enakannya pakai micin Flavis, jangan pakai kaldu-kalduan ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, ini nanti mau kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk nanasnya. Nah, untuk nanasnya nanti Flavis carinya yang udah mateng ya, supaya nanti ada rasa manis-manisnya. Nah, ini karena satunya gede, jadi kita pakai separuh aja. Nah, sekarang kita akan potong-potong, potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini, supaya nanti lebih gampang untuk kita ulek. Nah, ini sudah kita potong-potong, sekarang mau kita campur ke dalam ulekan lombok tadi. Nah, ini akan kita ulek bareng. Wah, ini nanti rasanya enak banget Flavis. Jadi ada rasa pedas, gurih, asem, terus ada manisnya. Jadi manisnya itu dari nanasnya itu enak banget nanti. Nah, sekarang kita sisihkan, kita akan ambil udang yang sudah tadi kita goreng. Dan nanti kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget Flavis. Wah, ini kalau Flavis kasih maem lauk kayak gini tuh nggak cukup sekali Flavis, nambahnya bisa 2 kali nambah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ceker yang enak, yang seger, yang bening. Dan tentunya kita bikin yang gampang-gampang aja. Kita siapkan ceker, kemudian di sini kita siapkan kembang tahu. Ini kembang tahunya 1 plastik, nggak aku pakai semuanya, aku pakai separuh aja. Nah, kita potongnya agak kecil-kecil aja. Nah, setelah ini kita akan rendam kembang tahunya pakai air panas. Rendamnya kurang lebih setengah jam juga udah cukup, asal dia udah lembut, udah nanti airnya ditiriskan, kemudian nanti siap kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini sambil nunggu direndam, kita siapkan. Di sini aku mau tambahkan wortel. Dan ini wortelnya aku mau potong rodok gede-gede aja. Biasanya kan Flavi Kasih bikin sup itu kan tipis-tipis. Nah, ini mau aku potongnya gede-gede tapi rodok miring-miring kayak gini. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai bakso sapi, tapi juga pakai bakso ayam ataupun mau pakai bakso ikan ya boleh banget. Kemudian kita siapkan ada daun bawang, kita potong-potongnya agak panjang. Kemudian godong seledri, ini godong seledri masih seger banget ya, nyenengin banget kalau masak sayuran itu masih seger-seger kayak gini. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan.
Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus cekernya terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat ngerebus itu kan suka kayak ada air busa-busanya gitu kan. Nah, ini kita buang aja supaya nanti kuah supnya seger banget dan juga nanti jadi bening gitu Flavis. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini aku mau bikin untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang simple banget Flavis. Kita cuman perlu ada bawang putih dan juga bawang merah. Ini juga cukup kita geprek aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender Flavis, dan nggak perlu motong. Kayak gini aja. Sekarang kita akan gongsong bawang-bawangannya sampai wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi rempah lainnya. Ada kayu manis, kembang peka, dan juga ada kapulaga. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan cekernya. Tambahkan juga di sini merica, kemudian garam, penyedap rasa. Di sini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan cemplungin ada wortelnya, biarkan nanti sampai setengah empuk. Kalau sudah setengah empuk, di sini kita akan cemplungin kembang tahu yang sudah tadi kita rendam dan juga sudah kita tiriskan. Kemudian masak lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin dodong bawang dan juga godong seledrinya, aduk-aduk sebentar, lalu kita siap sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih. Kalau ada tempe mendoan atau tempe goreng sering, tambah enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep jangan klete atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget. Ini kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan dah makan favoritnya Flavis, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavis banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak. Tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Nah, aku paling gede-gede bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada brambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplung-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah, kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin kleteknya atau kulit melinjonya. Saat tempenya kita cemplungin tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk nih, jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Gula jawane lagi habis, jadi aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya itu benar-benar rasa desa tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin. Kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah tamat, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Jadi Flavis nggak boleh tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok
maemnya itu pakai nasi yang hangat karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng dada ayam. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep yang model-model kayak gini dari dada ayam. Dulu waktu Flavikasi di Jakarta tuh sering banget bikin resep-resep dari dada ayam, misalnya ditumis-tumis atau diapain gitu, sering banget. Nah, udah lama banget kita nggak bikin. Nah, hari ini kita mau bikin. Nah, ini daging dada ayamnya kita file, kemudian kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan marinasi dengan bumbu-bumbu. Di sini ada merica, kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada sedikit garam dan juga ada gula pasir. Kemudian aku mau tambahkan lagi kecap manis dan juga saus teriyaki. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit tepung maizena. Nah, ini tepung maizena fungsinya biar nanti dada ayamnya itu lembut. Jadi bukan sekedar empuk tapi memang lembut banget nanti. Kemudian kita akan marinasi selama 30 menit. Boleh di dalam kulkas ataupun di luar kulkas, yang penting nanti ditutup. Kemudian ini nggak lupa tambahkan juga bawang putih biar aromanya makin wangi lagi. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombay cukup kita iris tipis-tipis saja. Kemudian setelah ini kan masih nempel-nempel, kita lepaskan dan kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita geprek-geprek, kemudian kita cincang-cincangnya kasar aja juga nggak apa-apa. Kemudian nggak lupa di sini kita mau tambahkan lombok hijau. Ini aku pakai yang besar, tapi kalau misalnya mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada lombok kayak gini juga bisa pakai paprika. Nah, sekarang kalau misalnya ayamnya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak dan kita akan goreng dulu. Ayam sudah tadi kita marinasi, gorengnya tuh nggak usah lama-lama pakai kita bikin ayam goreng gitu Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk, nanti dia sudah berubah warna, sudah matang, cukup matang aja, nggak perlu sampai yang kayak kering itu, nggak usah Flavis. Jadi teksturnya masih basah kayak gini. Nah, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian kita sisihkan juga minyak bekas goreng ayamnya dan kita akan tambahkan margarin sedikit. Kalau sudah panas kita akan masukkan dulu bawang putihnya, gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi, baru masukkan bawang bombaynya, gongsong-gongsong sebentar. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin lombok hijaunya. Tadi kalau misalnya habis nggak ada lombok hijau kayak gini, bisa juga ganti paprika, merah boleh, hijau boleh. Kemudian kita akan cemplungin ayam yang tadi sudah kita goreng, tambahkan lagi kecap manis. Kemudian jangan lupa kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Garam juga, garamnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan masak kita udah pakai margarin dan ayamnya juga sudah tadi kita marinasi, jadi ayam sudah gurih banget. Kemudian aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja udah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga ayu banget, yang pasti nanti anak-anaknya Flavikasi di rumah itu suka banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama di sini kita siapkan buncis. Ini buncisnya tadi bagian ujungnya sudah dibuang, kemudian kita potong kecil-kecil tapi rodok panjang kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai cambah dele. Ini udah pakai Flavikasi banget pokoknya kalau udah ngomongin cambah dele. Kemudian udah pakai cambah dele, kita tambahkan juga ada tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe juga bisa pakai tahu yang kopong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini tempenya kita potong kotak-kotak aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya nanti di sini kita pakai yang simple aja, cuman asal bumbu seadanya di rumah aja. Di sini kita siapkan brambang atau bawang merahnya,
Kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lombok. Nah, di sini aku pakainya rawit dan juga besar karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, harus pakai yang merah besar aja, nggak apa-apa ya. Tapi pakai cabai keriting juga boleh. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya udah wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin tempenya. Nanti yang lain nyusul ya. Ini tempenya kita gongsong-gongsong dulu. Jangan langsung ditambahkan bumbu karena aku maunya nanti tempenya itu kayak rada kegoreng sedikit, Jadi nanti teksturnya kayak gini, Flavis. Kalau misalnya Flavis mau digoreng terlebih dahulu setengah matang ya boleh, baru dicemplungin ke bumbunya. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin bahan-bahan lain. Tadi ada buncis, kemudian ada cambah dele. Nah, aku kan maunya nanti buncis sama cambah delenya itu enggak sampai yang lembek banget, jadi aku maunya masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya boleh. Penyedap rasanya saya Flavis di rumah aja. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku tuh numis kayak gini untuk sarapan itu udah nggak pakai lauk lain lagi, cuman kayak gini aja sama nasi putih, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah.